Halo Kai Friend, selamat sore. Balik lagi bersama gua Bawi, salah satu tim dari KF Outdoor. Dan gua bakal ditemenin sama partner live gua kali ini, yaitu Mbak Maya. Tarik dong, tarik. Halo semuanya, selamat sore. Balik lagi di KF Outdoor ya, Iya. KF Outdoor. Jadi gini, hari ini spesial banget nih, karena kita bakal kedatangan salah satu seorang yang akan menemani kita pada live sore hari ini. Jadi biasanya kita berdua ya. Iya, sekarang bertiga Tapi ya. Sekarang kali ada orang ini ketiga. live Kali ini bertiga. ada bertiga. Ya, tahu kan orang ketiga itu pasti jahat. Enggak semua orang ketiga jahat sih sebenarnya. Oh gitu. Bener banget. Jadi kita bakal ngebahas salah satu brand yang lagi hits, Wi. Oh, apa tuh? Nih, kayak di belakang gue nih kan Oh. brand pisau asal Sweden, Morakniv. Oh, Morakniv. Iya. Pasti udah pada tahu dong Morakniv karena kan lagi heboh-hebohnya nih dari kemarin juga gitu kan. Dari awal tahun emang lagi hits sih. Betul banget. Ya. Nah, jadi Morakniv salah satu brand dari Sweden nih, ya kan? Yang jadi di tahun 2020 ini Morakniv resmi masuk ke Indonesia melalui apa? KF Outdoor tentunya. Enggak. Satu grup ya. Satu grup ya. Iya bener banget Mas. Udah gitu Morakniv tuh udah didistribusiin di dunia itu sejak tahun 1991 dan baru masuk ke Indonesia tuh tahun ini. Tuh, jadi Morakniv ini udah lumayan lawas lah sejak 1891. Tuh udah berapa abad? Udah lumayan lama lah. Jadi untuk kualitas sih nggak bakal dibohongin ya. Betul. Nggak bakal dibohongin. Apalagi Mas, coba yang tahu tentang Morakniv deh, gimana? Dia keunggulannya apa? Terus macam Jadi gini, baju yang jadi gini, Morakniv itu dibuat dengan sentuhan tradisi dan pengetahuan yang diperoleh selama ratusan tahun. Terus? Jadi gini, setiap bilah pisau yang diproduksi udah pasti memiliki standar tertinggi dan bisa bertahan seumur hidup. Nah, betul banget tuh. Dan baja yang dikeraskan di pabriknya pun menggunakan resep rahasia. Ujung pisau dipastikan sangat tajam dalam jangka waktu yang sangat lama. Pegangan ergonomis, teman sejati pertualangan kita di alam. Gitu. Kira-kira produk Morakniv yang ada di KF seri apa aja nih Mas? Wah, banyak. Kalau untuk seri apa aja dari Moraknivnya tuh banyak. Kita ada Gerberg, ada Bushcraft, ada Eldris, ada Companion Spark, Companion Heavy Duty, ada Kansbol juga. Ini yang di belakang berarti udah semua serinya nih? Lengkap? Belum? Masih ada lagi. Wow, banyak udah sampai banget ya. tumpah-tumpah kalau kita taruh sini semua. Oke, baik. Dan di tahun ini tuh kita ada seri limited edition, Basic 511 dan 546. Ini ya yang terbaru ini Iya. nih, yang terbaru Itu ya. limited edition. Limited edition. 2020. Basic berapa? 511 Dan 546. 546. Tapi kayaknya sama deh, Mas. Sama, tapi beda. Emang warnanya sama. Iya, warnanya sama kayaknya nih. Tapi kalau untuk bahan beda.
Oh, beda. 511 itu berbahan karbon dan 546 itu Stainless. Oke. Tuh. Terus best sellernya yang mana nih? Best sellernya. Best sellernya hampir semua seri best seller sih. Wow, pastinya ya, Iya. pastinya. Kan peminatnya lumayan banyak juga di Indonesia Banyak tuh. banget berarti ya. Masing-masing serinya sih. Terus? Nah, jadi gini. Nah, kalau untuk kita ngobrolin Morakniv lebih jauh lagi nih, gua mau datengin seseorang nih. Oh, orang ketiga yang tadi. Iya. Orang ketiga yang tadi bakalan in frame nih ya Betul. ceritanya ya. Oke. Orang ketiga yang antagonis banget dah. Oh, antagonis. Soalnya kayak main ini pisau terus ya. Wih, bukan Oh, kemana-mana soalnya tuh pisau. waduh, kacau juga Nggak tahu dong. deh, kayaknya istri keduanya pisau. Aduh, bahaya. Kalau dia itu lebih baik, kalau kemana-mana tuh lebih baik ketinggalan handphone daripada ketinggalan pisau kan. Antagonis sekali kayaknya nih, antagonis Oke, banget. langsung aja gua panggilin. Ini dia orang ketiganya, Om Cucu. Ya, silakan Om. Aduh, aduh. Halo. Nah, ini dia nih orang ketiga. Sehat Mas Bawi, Mbak Maya. Ya. Makasih ini Yes. sebenarnya makasih banget nih udah. Iya, udah datang, udah datang luangin kesini waktu. nih. Oke, iya. Sama lagi PSBB gini Oh, kan. Yes, benar. betul. Agak Betul. kesulitan ya, Ini demi KF Outdoor nih datang nih. Wih, Oh, Betul. PSBB kita terjang dulu. Tapi kesulitan nggak tadi menuju ke sini? Macet kah atau apa? Enggak macet. Oh, Lagi nggak macet. lagi lancar, semuanya lagi lancar. Alhamdulillah. Biasanya selama PSBB gini nih, lagi sibuk apa sih? Lagi sibuk bertahan hidup sih Oh, sebetulnya. aduh. Bentar. Kayak semuanya bertahan hidup nih. Begini nggak enak nih. Duduk aja. Duduk. Oke deh. Oke. Oke lanjut. Selama PSBB ini lagi sibuk apa? Ya apa namanya, ada beberapa kerjaan ya. Terus juga saya aktif di traveling ya. Kemarin sempat beberapa kali juga traveling, lihat daerah-daerah di Jawa, di sekitaran Jawa ya, melihat kondisi apa namanya perekonomian, travel. Ya memang banyak dampaknya sih ya, gara-gara pandemi corona ini sih gitu. Pasti semua kena ya. Betul. Tapi tetap semangat, ya kan? Selalu berpikiran positif. Intinya itu. Jadi gini Om, kita tadi lagi bahas. Aduh, tanya dulu. Tahu brand Morakniv kan Om? Oh, tentu dong. Tentu dong. Udah, baju sih Iya. Morakniv. Pasti udah tahu Morakniv nih. Nggak perlu diragukan lagi berarti ya. Pasti mana-mana bawa pisau. Oke. Iya. Tahu, tentu tahu. Karena sebetulnya Morakniv ini ya seperti mungkin juga sebagian udah tahu, bukan brand baru ya. Iya. Mungkin baru secara resmi masuk di Indonesia. Tetapi kalau secara brand itu memang kita sudah tahu udah lama. Karena salah satu pisau pabrikan yang mumpuni, yang artinya mempunyai kualitas yang bagus, teruji, dan banyak digunakan juga di Eropa ya sebagai standar orang-orang untuk kegiatan-kegiatan outdoor di sana. Gitu. Jadi memang secara brand memang Morakniv di Eropa memang sudah cukup terkenal juga. Nah, masuk Morakniv dikenal di dunia itu sejak kapan sih? Kalau dikenal di Indonesia sendiri sebetulnya sudah lama juga. Ya sudah. Saya Morakniv pertama saya itu mungkin saya punya itu di 2013 lah. Saya udah punya pisau Morakniv ya, gitu. Dan saya tahu malah sebelumnya jauh sudah lama ya sebagian kawan-kawan yang mempunyai hobi pisau, mereka juga sudah lebih kenal lebih dulu pisau Morakniv ini. Gitu. Berarti udah lumayan cukup lama ya? Iya, Morakniv cukup lama. di Indonesia ya? Cukup lama. Cuman memang ya itu secara resminya mungkin baru 2017
kali ya. Iya, Iya. Awal tahun Iya. ini ya ada resminya ya. Iya, resminya. Di Februari itu ya launching ya. Betul. Launching Norak Knife ya. Indonesia-nya ya. Nah, Om, kita lagi saya pengen ngebahas yang namanya Bushcraft. Oke. Yang katanya lagi in nih. Oke, betul. Yang lagi in di Betul. 2020 nih di Salah Indonesia. satu Betul. dari Betul. brand Norak Knife kan juga ada Ya. Bushcraft-nya nih. Dan jadi best seller juga. Iya. Nah, jadi sebenarnya sih Bushcraft mungkin sudah dikenal oleh masyarakat luas ya. Ya, pokoknya banyak lah warawiri postingan di sosial media ya kan, entah di Facebook atau Instagram ya kan. Yang saya mau tanya tuh, Bushcraft itu sama nggak sih dengan survival? Oke. Nah, ini memang salah satu pertanyaan yang bagus ya. Artinya sebetulnya juga Bushcraft memang kalau kita tahu sebetulnya sekarang itu lagi in ya. Tapi sebetulnya juga sama. Ini juga sudah di Indonesia sendiri mungkin sudah beberapa orang ya, beberapa grup juga mungkin juga sudah dari lama mempraktekkan Bushcraft ini ya. Jadi kalau misalnya ditanya sama nggak sih Bushcraft sama survival, ada persamaannya, ada perbedaannya. Gitu ya. Jadi kalau secara umum sebetulnya gini. Jadi kalau Bushcraft itu ialah lifestyle ya. Sebuah kegiatan ya yang dilakukan di outdoor, itu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada ya, terus meminimalkan penggunaan alat-alat modern gitu ya. Lalu juga ada ininya juga, ada crafting apa segala macam gitu ya. Nah cuman memang ada beberapa teori dasar ya dari Bushcraft itu memang yang berhubungan dengan survival. Nah sedangkan kalau survival sendiri sebetulnya suatu situasi yang tanpa diduga, situasi darurat di mana kita harus bertahan hidup di alam ya atau di outdoor. Jadi secara umum perbedaannya kalau Bushcraft ini kita sudah persiapkan. Ya kita sudah persiapkan. Kita persiapkan alatnya, tahu tujuannya kemana ya. Nah sedangkan kalau survival ialah kondisi darurat di mana kita dipaksa untuk bisa bertahan hidup. Gitu ya. Nah untuk bisa Bushcraft dan untuk bisa kita melakukan survival, ada teori atau materi-materinya ya yang membuat pada saat kita lakukan ya kita bisa melaksanakannya dengan baik gitu loh, well prepare gitu ya. Seperti itu. Jadi gambarannya perbedaan antara Bushcraft sama survival itu seperti itu. Dari yang gue pernah lihat di postingan-postingan di Instagram nih, teman-teman kayak Bushcraft gitu kan, emang rata-rata tuh yang gue lihat tuh menampilkan dari menu-menu makanan yang wah-wah gitu ya. Nah itu dia, makanya itu yang tadi dibilang sebetulnya perbedaan antara Bushcraft sama survival tuh di situ ya. Jadi Bushcraft itu ialah kalau kita bilang sih kayak lifestyle ya, dalam arti dalam arti bahwa kita melakukan suatu kegiatan Bushcraft itu sudah terencana. Ya contohnya tadi gitu, alat-alatnya juga sudah kita prepare. Terus makanannya juga kita prepare, ya kan? Nah, cuman kita meminimalkan kayak misalnya penggunaan gas buat memasak ya. Terus penggunaan bahan bakar cair ya. Tapi memanfaatkan dengan kondisi yang ada di sana. Ya misalnya kita memasaknya kita pakai kayu. Ya kita pakai kayu ya kan. Makanya kalau Mas Bawi lihat postingannya itu memang menggugah selera ya kan. Apalagi kalau di luar ya. Apalagi kalau di luar gitu kan, ada sosisnya, ada pakai telur apa segala macam gitu. Lebih mengunggulkan di Betul. Jadi ya tadi dibilang bahwa Bushcraft itu, orang pergi Bushcraft itu tujuannya happy, nyaman dan perut kenyang. Gitu. Nah, beda dengan yang tadi dibilang untuk survival. Ya, kalau survival kita dalam kondisi
darurat, ya kan? Misalnya kita tersesat, terjadi misalnya ada suatu accident ya yang membuat kita ya nggak ada makanan, ya kan? Kita harus memanfaatkan yang ada, makan makanan tumbuh-tumbuhan yang ada di situ, terus bagaimana cara ngambil air, bikin api apa segala macam gitu ya. Jadi itu bedanya. Jadi makanya sebetulnya kalau kita lihat bushcraft itu exciting juga gitu loh. Dan untuk itu kita harus punya keterampilan. Ada beberapa keterampilan yang harus kita miliki agar kita bisa melaksanakan bushcraft itu dengan yang tadi tuh, dengan baik, nyaman, kenyang gitu. Jadi bushcraft itu dilakukan secara sengaja, Yes, sadar gitu sadar, ya. betul. Dan melalui manajemen perjalanan yang baik, Betul, ya. betul. Beda halnya dengan survival yang emang keadaan darurat Betul. kan. Nggak ada rencana Nggak sama ada sekali ya. rencana Betul, sama sekali, betul, ya. betul. Tadi kan Om Cucu bilang nih harus ada keterampilan ya, beberapa. Nah, kira-kira apa nih keterampilannya? Oke, jadi kalau Bushcraft. di bushcraft ya tadi konteksnya kita meminimalkan penggunaan alat-alat modern ya, misalnya satu keterampilan membuat shelter, ya membuat tempat perlindungan. Lalu yang kedua biasanya juga keterampilan untuk membuat api, ya membuat api, karena nanti dari keterampilan membuat api itu kita baru bisa masak air, masak makanan gitu ya. Dan ini memang harus dipelajari dan harus sering dipraktekkan. Bisa karena terbiasa untuk keterampilan ini ya, kayak gitu. Berarti kalau untuk kayak berburu itu masuk ke dalam keterampilan nggak sih? Berburu sih ya, Masuk bisa juga, dia? bisa juga. Jadi bisa juga kalau misalnya contoh kita mau menjerat atau membuat perangkap misalnya untuk hewan apa segala macam, itu ada keterampilannya. Bikin trap ya, ya untuk bikin trap ya macam-macam. Tergantung, biasanya trap itu dibuat tergantung dari binatang yang kita mau tangkap gitu loh. Jadi di daerah sekitar situ kira-kira binatang apa, nah nanti bisa bikin trap ya. Jadi kaitannya bushcraft dengan kayak tadi bilang kayak berburu untuk makan apa segala macam bisa juga dikaitkan seperti itu. Tuh. Kalau untuk tadi kan di pertanyaan pertama itu bushcraft sama survival itu beda kan? Beda, betul. Iya kan? Nah, kalau untuk bushcraft sendiri untuk ke survival itu emang harus belajar lagi? Nah, tadi yang seperti saya bilang secara konteks tujuannya berbeda. Tapi keterampilannya itu hampir sama. Nah, di bushcraft juga kita harus mempelajari namanya keterampilan untuk bertahan hidup. Yeah. Jadi maksudnya belajar menggunakan peralatan seminim mungkin ya untuk bertahan hidup. Nah, tadi konteksnya bedanya seperti yang tadi saya bilang. Kalau yang survival terpaksa, kalau yang bushcraft memang sudah direncanakan. Gitu. Jadi keterampilan dasarnya hampir sama. Untuk kita bisa menjalankan suatu keadaan survival, kita bisa melewati keadaan survival, kemampuan dasar ini harus kita bisa penuhi. Kayak yang tadi saya bilang, pembuatan shelter, bikin api, terus bikin trap kalau memang kita butuh mau cari makanan, ya kan. Terus juga bisa membaca orientasi medan ya untuk sisi navigasinya, seperti itu. Kemampuan ini juga sama. Orang-orang bushcraft juga biasanya juga belajar kemampuan ini. Gitu. Nih, gue kan orang awam nih, nggak tahu apa-apa, maksudnya nggak tahu yang banyak tentang pendaki ya? nggak tahu Bukan tentang pendaki ya? Oh, banyak pendaki. nggak tahu tentang bushcraft atau apa gitu. Ini kan Morakniv sendiri kan ada seri bushcraftnya, berarti terkait dong, maksudnya emang pisau dibutuhkan, alat yang dibutuhkan untuk bushcraft. Ya, jadi penting dong. Yes, betul. Jadi kita kembali lagi nih. Jadi sebetulnya pisau itu ialah alat bantu. Okay. Ya, knife is a tool gitu ya. Pisau itu alat bantu. Kebetulan saya juga
jadi salah satu anggota dari Indonesian Blade ya, yang kita juga mengkampanyekan bahwa pisau itu ialah alat. Ya, jadi pisau itu bukan senjata, karena senjata sebetulnya apapun benda di tangan orang yang capable itu bisa jadi senjata. Betul. Ya, nggak cuma pisau. Ya, nggak cuma pisau. Nah, makanya kampanye kita ialah pisau itu ialah alat bantu. Karena salah satu alat bantu yang dari zaman dulu kala ada, yaitu alat pisau ya, sebagai pengiris, penikam gitu ya, buat berburu apa segala macam, itu pisau. Gitu. Nah, jadi apa namanya, dalam kegiatan bushcraft sebetulnya pisau juga memerankan peranan penting gitu ya, sebagai salah satu alat bantu. Yes, salah satu alat bantu yang kita bilang bahwa itu juga penting, yang bisa kita andalkan ya. Jadi pada saat kita bawa ini, pisau ini bisa berguna, ya kan? Salah satunya apa? Yaitu pisau yang tajam, yang bisa membantu kita memudahkan pekerjaan kita, mengiris, memotong gitu ya. Jadi bandingin kalau kita punya pisau yang kualitasnya nggak bagus, terus kita di lapangan, terus kita buat motong sesuatu ya, entah makanan, entah pada saat kita mau membuat shelter dan itu nggak membantu kita, akhirnya itu bukan jadi alat bantu gitu loh. Nah, jadi useless. Makanya diharapkan ya mempunyai pisau-pisau yang berkualitas. Ya, yang satu yaitu tajamnya tahan lama. Ya, jadi nggak sedikit-sedikit harus diasah gitu ya. Terus yang kedua juga nggak gampang karatan ya, karena biasanya kalau karatan itu juga kan perlu perawatan ekstra tuh, gitu ya. Jadi kalau bisa juga cari yang nggak gampang karatan seperti itu. Jadi itu. Nah, semua keterampilan punya tingkat kesulitannya masing-masing nih. Salah satunya mungkin menyalakan api kali ya. Menyalakan api. Kira-kira untuk tekniknya tersendiri itu gimana sih? Nah, sebetulnya kalau ya ini jadi bagian keterampilan baik di bushcraft maupun di survival, ya. Karena menyalakan api ini juga menjadi peran penting, ya tadi seperti yang tadi bilang, buat memasak air, buat menghangatkan tubuh, ya kan, menjauhkan dari binatang juga bisa, ya kan. Jadi menyalakan api juga memerankan satu hal yang penting yang harus kita kuasain. Nah, kalau terus ditanya tipe tekniknya apa aja, sebetulnya banyak. Banyak. Jadi ada yang menggunakan friksi, ya, artinya menggunakan friksi itu ada teknik bow drill, ya. Jadi kita bikin friksi antara kayu dengan kayu kering, gitu ya. Terus juga ada misalnya kita menggunakan loop, ya, atau kaca pembesar, ya, menggunakan sinar matahari, betul. Ya, terus ada juga kita menggunakan kita sebut juga flint, ya, menggunakan percikan dari misalnya batu dengan batu atau batu dengan besi, gitu ya, untuk menghasilkan percikan api, gitu. Jadi sebetulnya banyak tekniknya, seperti itu. Lo harus belajar kayaknya, Wi, buat menyalakan api-api cintanya. Yes. Coba kita lihat. Ada yang komen nggak? Kira-kira ada yang mau tanya? Ada pertanyaan yang masuk ke komen, mumpung ada ahlinya nih. Langsung kita tanya. Mungkin kalau dibilang ahli bukan ya, saya cuman penggiat alam gitu ya. Bukan juga praktisi, cuman memang masih aktif di kelompok pecinta alam saya di Trisakti gitu sampai saat ini. Jadi ya masih suka naik gunung, kadang-kadang juga suka sharing dengan junior gitu ya. Kalau ini biasanya emang merendah ya. Iya, merendah untuk meninggi. Masih penasaran ya. Nah, bushcraft sendiri tuh masuk ke Indonesia tuh dari kapan sih? Nah, kalau dibilang masuknya dari kapan sih, sebetulnya mungkin dari zaman-zaman dulu ya.
pada zaman-zamannya kan kalau ditanya kapannya mungkin kita nggak bisa kalau awal tahu sih. pertama mulai dikenal itu Enggak, karena gini sebetulnya tadi yang seperti saya bilang, bushcraft sendiri itu memang baru belakangan ini ya, muncul ke permukaan gitu ya. Jadi sebagai satu, ya tadi saya bilang lifestyle, gaya orang naik gunung. Dan bushcraft belum tentu juga naik gunung ya. Iya. Bushcraft juga belum tentu naik gunung. Ada juga yang memang mereka cuma mau mendapatkan suasana berbeda. Pergi ke misalnya ke satu areal, bisa juga ke areal perkemahan apa segala macem gitu ya. Tapi ya itu dia, mereka menggunakan alat-alat modern itu seminim mungkin gitu loh. Jadi nggak masaknya nggak pakai kompor yang dari gas atau dari bahan bakar bensin ya kan atau apa gitu ya. Jadi lebih ke alam, terus mungkin bikin shelternya, bikin bivak gitu ya, nggak bawa tenda apa segala macem gitu. Lebih ke arah lifestyle gitu loh. Jadi nggak, walaupun ya banyak orang bilang, wah kalau bushcraft ini mau bikin kopi aja kita ribet ya, karena harus nyalain api dulu gitu ya. Sedangkan sebetulnya saat ini kita ada korek, ya kan, kita ada kompor yang langsung bisa nyala gitu ya. Gitu nah makanya sebetulnya bushcraft itu ialah pilihan lifestyle gitu loh. Mau cara menikmati alam dengan cara yang mungkin dilakukan sama Alami kali ya. sama orang-orang dulu sebelum ada sebelum ada alat-alat modern, kompor bensin atau kompor gas apa segala macam. Kayak gitu, belum ada belum ada tenda yang kayak sekarang apa segala macam, tapi masih menggunakan bikin shelter dari kayu, dari pohon-pohonan seperti itu sih. Ini kan kita ada seri bushcraftnya ya, Wi, itu bisa nyalain api katanya ya. Oh ya, jadi setahu saya sih seperti yang Mora Knife ini juga dia punya banyak seri ya, gitu loh, punya banyak seri dan ada juga yang seri bushcraft ya, gitu. Kalau nggak salah di pisaunya itu pertama udah ada ferro rodnya, ya itu buat nyalain api. Terus juga ada asahannya, ya jadi agak yang membuat salah satu keunggulan dari pisau-pisau Mora itu ialah bevel bilahnya ya, dia disebutnya itu namanya Scandi ya gitu. Jadi artinya apa? Artinya itu memudahkan pada saat di lapangan untuk kita ngasah gitu ya. Jadi bevelnya tuh dia sudah tercetak enak gitu. Jadi pada saat dengan ada alat asahnya ya, kita udah tinggal ngikutin aja gitu. Karena kalau di pisau itu kan masing-masing banyak tuh, ada yang Scandi, ada yang micro bevel, ya kan. Lalu ada beberapa juga yang langsung bevelingnya, dan Mora ini juga salah satu terkenalnya ya karena bevel pisaunya itu yang cukup bagus gitu loh. Jadi gampang diasah di lapangan, walaupun sebetulnya daya tajamnya itu tahannya udah cukup lama sih. Gitu. Jadi kalau beli Mora itu standarnya itu kita sebutnya udah scary sharp ya. Artinya udah bisa slicing kertas gitu ya. Terus juga kalau kita taruh di bulu bisa kayak alat cukur gitu ya. Nah, itu salah satu kelebihannya Mora sih. Udah tajam dari pabrikannya, memang sudah dibuat tajam sekali gitu. Karena saya punya beberapa seri Mora gitu ya, dan itu sudah dibuktikan sendiri memang ya salah satu yang cukup yang sangat capable lah untuk dibawa untuk membantu kegiatan outdoor ya, untuk yang bushcraft, untuk naik gunung apa segala macem gitu. Nah mau nanya nih, yang saya tahu kan kayaknya untuk materialnya sendiri tuh biasanya Mora itu dia cuma ada 2 ya. Jadi gini, untuk Mora sendiri yang saya tahu itu memang kalau ditanya materialnya itu kan
dia punya ada dua kalau nggak salah, ada stainless steel sama karbon. Orang juga banyak nanya tuh, kira-kira enak yang mana ya antara stainless steel sama karbon. Sebetulnya perbedaannya, kalau karbon ini memang cenderung lebih tajam dan lebih mudah diasah. Lebih kuat juga. Ya, kalau dibilang lebih kuat relatif, artinya pisau itu harus disesuaikan dengan fungsinya. Gitu ya, gitu. Tapi untuk Mora sendiri sih beberapa kali saya udah pernah praktekin dan juga di beberapa yang testi di YouTube ya, untuk ngebantu di kegiatan-kegiatan outdoor itu bagus banget gitu loh. Ada juga saya ngeliat yang kita batoning ya buat belah kayu gitu, itu juga bagus karena mungkin konstruksinya yang menurut saya juga lumayan bagus juga ya, karena biasanya gini, kalau pisau dengan kita sebutnya hidden tank, jadi ada sisa dari bilahnya lalu dibungkus sama handle. Oh, tembus gitu. Ya, sama handle ya. Itu kan nggak semua. Ya, itu nggak semua. Artinya biasanya kalau kita baton, kita ketok ke sini, dia akan menerima tekanan tuh. Ya. Nah, ini karena handle-nya juga menurut saya juga bagus ya. Mora ini lebih bertahan mungkin dibanding pisau-pisau lain yang bukan yang full tank. Walaupun saya tahu ternyata Mora juga punya tipe yang full tank, yang contohnya kayak gearbox gitu. Ya, itu dia full tank tuh dari ujung bilah. Maksudnya ujung ke ujung. Yes, betul. Nah, itu lebih enak lagi buat pekerjaan-pekerjaan yang berat. Gitu. Om, nih kemarin kan banyak banget yang nanya nih masalah kayak teman-teman yang make Mora Kniv itu berbahan karbon. Dan mereka rata-rata tuh banyak yang nanya kan, rata-rata mereka setiap habis penggunaan itu pada berkarat. Gimana sih cara Cara perawatannya untuk loh? ngilangin itu gimana sih, Om? Gini, memang yang perlu kita perhatikan sebetulnya ada khususnya di Indonesia ya, penggunaannya itu ada beberapa, misalnya contoh untuk di penggunaan di luar ruang, itu ada beberapa pohon yang memang bisa membuat noda di pisau. Ya, kayak misalnya contoh kalau kita pakai Mora buat motong pohon pisang, ya. Nah, itu kalau nggak langsung kita bersihin, ya, cairan itu akan bisa membuat yang namanya patina sebetulnya. Patina itu apa? Patina itu jadi dia bisa nempel dia bisa mengubah warna, walaupun nggak sampai ke dasar ya. Dia bisa mengubah warna pisau sendiri, gitu ya. Kayak misalnya kayak gini, karena ya ini kan kalau pisau yang basic ini kan, kalau di di dunia pisau juga kita sebutnya kan finishingnya mirror ya. Finishingnya artinya dia mengkilap. Gitu. Nah, ini kalau ada beberapa getah atau beberapa tumbuhan yang biasanya kalau misalnya setelah kita pakai nggak langsung kita bersihin, dia akan nempel. Nah, terus kalau tadi berkaitan pertanyaannya, kalau misalnya lupa terus udah karat gitu ya. Iya, benar. Nah, biasanya yang biasa kita lakukan, kita pakai bersihinnya bisa pakai polis ya. Kalau saya tuh biasanya cairan yang biasa kita gunakan buat misalnya alat-alat di dapur juga. Kayak misalnya kompor, buat ngebersihin kompor apa segala macem ya. Pakai autosol gitu? Yes, betul, autosol. Nah, itu pakai autosol juga bisa. Bisa, walaupun mungkin kadang-kadang kalau misalnya cairannya agak kuat, dia tetap akan ninggalin tanda gitu ya. Tapi kalau misalnya cuman ras ya atau karat, dengan penggunaan autosol aja sebetulnya bisa hilang. Gitu. Karatnya bisa hilang gitu. Karatnya bisa hilang. Gitu. Kenapa yang lebih rentan tuh berbahan karbon? Oh iya, karena kan sebetulnya gini. Kalau di kita bicarakan bahan baku ya atau bahan pisau, itu kan banyak bahannya. Nah, memang stainless steel ini itu diciptakan
untuk meminimalkan karat gitu. Bahan stainless steel ya. Jadi ini besi yang ada beberapa kandungannya ya. Nah di kandungannya itu punya unsur untuk menahan untuk karat seperti itu. Jadi banyak stainless steel itu banyak pisau-pisau dapur apa segala macam ya digunakan stainless steel itu karena ya itu tadi. Jadi orang nggak terlalu pusing mikirin pemeliharaannya gitu. Beda dengan karbon. Yang tadi dibilang karbon. Cuman ya kayak gitu. Kalau stainless steel biasanya untuk diasah lebih sulit dibanding sama karbon ya kalau hitungannya dengan karbon. Karbon itu lebih gampang untuk diasah dan lebih cepat tajam apa segala macam. Seperti itu. Berarti kalau orang yang nggak mau ngambil ribet, biasanya dia milih lebih stainless ya? Stainless steel. Seperti itu. Karena karbon tuh harus ada perawatan ekstra. Ya? Yes. Nah, terus satu lagi nih, ada satu lagi yang membedakan penggunaan Mora yang stainless steel sama karbon. Nah, yaitu penggunaan spinnya ya. Ini kita bilang punggung bilah ya. Punggung bilah. Nah, punggung bilah ini. Jadi kalau misalnya kita melakukan kegiatan outdoor ya, terus kita mau melakukan nyalain api pakai ferrorod ya. Nah, kalau yang karbon itu lebih gampang. Nyalainnya pakai yang model karbon, ya itu lebih gampang karena di sininya dia lebih tajam nih. Ya kalau yang karbon punggungnya tajam. Ya. Ya dibanding sama yang stainless steel. Ya, sama yang stainless steel. Gitu. Nah, salah satunya itu. Ya, jadi kalau yang karbon itu spine-nya itu kita bisa amplas lagi biar lebih tajam gitu ya. Nah, ini penggunaannya bisa buat menggunakan nyalain api pakai ferrorod. Ya, atau starter fire starter ya, gitu, pakai ferrorod. Nah, kalau yang stainless steel agak lebih susah untuk menyalakannya dibanding sama yang karbon. Oh gitu. Gitu. Jadi gitu. Nah, Om, mau tanya nih. Tips dari Om sendiri untuk perawatan pisau berbahan karbon itu apa sih? Ya, biasanya kalau saya setiap penggunaan pisau-pisau yang bahannya dari karbon atau yang bahannya yang memang tidak tahan karat gitu ya. Pastikan pada setiap setelah saya penggunaan dibersihkan. Dibersihkan karena lebih sering dibersihkan akan mencegah karat timbul ya. Nah, nanti setelah dibersihkan ada juga yang memang kalau misalnya untuk penyimpanan jangka panjang itu ya. Nah, biasanya kita pakai wax. Ya, wax itu alat pelindung buat menghindari dari karat. Oh, pelapis gitu ya? Yes, betul. Ada yang pakai minyak gitu ya. Ada juga yang modelnya padat ya, kayak wax gitu. Nah, itu kayak lilin gitu. Nah, setelah itu biasanya kita bungkus lagi sama plastik wrap. Nah, terus masukin ke gagang ya. Gitu. Nah, terus salah satu yang menurut saya juga bagus buat Mora itu ialah tempatnya ya. Ini tempatnya, sarungnya ini juga dia nggak menimbulkan korosi ke bilah. Ya, karena ada beberapa pisau yang menggunakan kulit. Ya, menggunakan kulit. Nah, kulit itu kalau kita nggak wax gitu ya, atau nggak kita lindungin pisaunya dan kita taruh di dalam sarungnya, itu dalam jangka waktu yang lama misalnya itu bisa menimbulkan karat, bisa membantu menimbulkan karat kalau pakai kulit. Ya, jadi salah satu keuntungannya pakai Mora mengeluarkan yang dari polymer ini juga salah satunya itu untuk melindungi pisaunya sendiri. Ini bahannya juga enteng ya, ini bahannya enteng, terus juga nggak mudah patah gitu ya, dan juga nggak merusak pisaunya gitu. Makanya kalau yang punya pisau-pisau yang bahan sarungnya dari kulit, untuk penyimpanan jangka panjang biasanya disarankan dicabut
Jangan dilepas, yes. Dipisahin, Dilepas gitu. Nah, tapi kalau mora nggak apa-apa, masukin begini aja, dia nggak akan berkarat. Oh, berarti kalau untuk morak pisau berbahan karbon itu setelah habis pemakaian tuh bener harus dicuci bersih ya? Betul. Dicuci bersih. Gak usah pakai, misalnya kayak sabun pun gak usah. Yang penting air bersih. Iya, biasanya gini, pada pelaksanaan langsung dibersihin. Ya, misalnya mau dilap pakai baju atau pakai kain apa-apa gitu ya. Yang penting sebetulnya menghindari ada noda yang nempel di pisau. Gitu loh. Nah, nanti setelah berkegiatan pulang terus mau dicuci lagi pakai sabun, terus seperti tadi di wax apa segala macam, ya itu bisa juga. Seperti itu. Tuh. Jadi perawatannya tuh emang benar-benar harus diperhatikan ya, Wi. Nggak boleh asal. Kalau untuk teman-teman yang punya morak nih berbahan karbon itu, jadi harus perawatan ekstra ya. Ekstra banget kayaknya. Dibilang ekstra, iya, dibanding sama yang Stainless. sama stainless, tapi sebetulnya perawatan itu standar untuk orang-orang yang mempunyai pisau sebagai alat bantu. Setelah menggunakan terus lap apa segala macam itu sebetulnya standar lah. Kalau dibilang ekstra nggak juga gitu, itu ya perawatan standar aja. Berarti nggak mesti orang yang apik juga ya? Enggak ya, pokoknya setelah digunakan dibersihin, itu aja udah. Peka aja lah, peka aja. Jadi jangan jorok ya. Iya. Itu karena kebersihan sebagian dari iman. Gue pengen lihat nih Om, cara nyalain api bisa nggak sih dipraktekin gitu? Oh, bisa aja, ada ininya nggak? Bawa ini, Ada bahannya nggak? Ada. Oh, ini ya Tinder ya ini. Iya. Ini Tinder nih. Ini dari Jadi saya pernah punya juga nih. Siapa tahu aja nih Kak Efren Magic pengen Tinder. tahu gitu, Yeah. pengen tahu cara gunain Moraknif untuk nyalain api seperti apa. Kan kali aja gitu ada yang bingung kok pisau bisa nyalain api. Nah nih kita coba lihat, kita review, coba bisa nggak nih? Ya, ada alasnya ntar kebakaran di sini. Siapin ini aja kain basah. Itu ada Fjärreven celana boleh taruh di sini. Oh, enggak, jangan ya. Kalau ini Versacer Om. Yes, atau kita sebutnya Ferrorot ya. Nah kalau ini bahannya apa sih dia? Dia ada bahan kimia khusus yang memang model kayak batu api gitu ya. Pada saat kena friksi, ya dia akan memunculkan bunga api. Ya kita bilangnya bunga api ya, karena kalau begini tuh dia nggak akan langsung nyala gitu, tapi percikan doang. Gitu. Yes. Kalau dibilang bahannya apa, ini ya kimia sih, kayak batu api lah. Ini karena ini buatan ya. Ya ini buatan. Gitu. Ada juga yang memang batu-batu yang memang mempunyai bahan-bahan yang bisa mempercikan api. Makanya saya bilang itu ada juga yang menggunakan flint ya, batu api gitu ya, yang tinggal diadukan, dibuat friksi gitu. Nah, dia akan menggunakan akan keluar percikan-percikan apinya. Cuman memang syaratnya ialah kita harus mempunyai tinder yang sensitif. Gitu ya. Jadi kalau kayak misalnya kayak gini nih harus kecil-kecil apa segala macam gitu ya. Makanya kalau kayak penggunaan batu api apa segala macam, biasanya juga kita udah nyiapin tindernya juga khusus ya, gitu, yang begitu kena terpecik api sendiri aja udah bisa nyala gitu. Makanya ada juga yang bilang bahwa kadang-kadang kalau kita naik gunung itu kita suka bawa korek api gitu ya, bener, korek api. Nah, terus kadang-kadang kalau udah habis nih bahannya, itu kita sering buang apa segala macem. Nah, itu sebetulnya jangan. Itu juga bisa digunakan sebagai pematik. Ya, walaupun karena dia ada batu apinya kan. Yeah. Ya kan, dia ada batu apinya. Cuman ya yang tadi itu dibilang dia harus ada punya tinder yang cukup sensitif, yang bila terkena bunga api aja dia bisa menjadi bara. Gitu. Katakan
habis untuk ini. Untuk di sininya. Iya nih. Iya, jadi sebetulnya ya balik lagi keterampilan ya boleh itu. Keterampilan membuat apa namanya api ini juga sebetulnya perlu dipelajarin dan sering dipraktekkan. Oh. Gitu, sering dipraktekkan ya. Jadi kalau kita mau bikin gitu, yang pertama itu kita juga harus buat tindernya ya. Nah ini kebetulan ini spesial nih ya. Ini tindernya spesial, jadi dia telurnya 6 dan gak dibungkus makannya. Oke, jadi Ini kita pengen kita lagi praktek nih. Praktek. Ya, kita lagi praktek. pembuatan Ya, api. jadi Salah satu keterampilan nih. Ya ini untuk membuat tatil ya atau tindernya menggunakan seri Eldris ini pertama bisa kita langsung serut gini ya menggunakan bilahnya, atau juga kita pakai spine-nya. Spine-nya. Jadi pakai punggung Punggungnya ya. punggung bilahnya ya. Nah ini nanti akan menghasilkan. Oh, tapi dia lebih halus ya? Yes, betul. Jadi sebetulnya ini bisa lebih apa namanya? Nanti lebih gampang untuk terbakarnya. Gitu ya. Nah, ini kita bisa bikin begini. Ya. Jadi lebih tipis ya. Yes, lebih tipis dan lebih gampang. Nah, bisa juga seperti ini. Ya, jadi salah satu yang diperlukan untuk keterampilan membuat api yaitu juga kesabaran. Tuh. Iya. Sama kayak mancing gue. Nah, iya betul. Gitu. Jadi harus sabar, terus juga mempersiapkan apa namanya? Bahannya udah lebih dulu gitu ya. Kita udah bisa siapin, kita kalau misalnya di luar ruang gitu ya, kita harus tahu tumbuhan-tumbuhan atau pohon-pohon mana yang bisa digunakan yang kering ya, atau bisa juga menggunakan bekas daun-daun kering gitu yang jatuh gitu ya. Nah ini kalau kita ini gunain yang namanya magic tinder nih. Jadi walaupun misalnya dia basah, ya ini kayu ini juga enaknya tetap bisa kita nyalakan. Jadi nggak ngaruh kena air juga ya? Iya. Keren banget tuh. Mau kerendam juga tetep ya? Nah, coba ya nih kita coba. Nih, Kak Efran bisa lihat gimana sih teknik pembuatan api dari morak itu ini. keterampilan yang harus dimiliki. Salah satu Betul. ya, Salah satu keterampilan yang harus keterampilan yang harus dimiliki jika kalian mau melakukan bushcraft. Bushcraft atau survival. Nah, terus untuk nyalain sendiri sebetulnya juga ada beberapa teknik nih. Oke. Ya, ada yang tetap menggunakan spine-nya bisa ini, bisa juga bilahnya spine-nya. Terus ada yang pisaunya posisinya diam. Ya, tapi ininya yang kita angkat. Gitu ya. Nah, ntar sebentar nih juga biasanya untuk memudahkan nyalahnya. Nah, itu mah habis tuh. Ini nggak akan habis dia. Enggak, maksudnya di luarnya hitam, dalamnya putih. Yes, betul. Ini proses kimia. Oh, jadi ntar lama-lama jadi kayak gini, menciut gitu. Yes, Kalau betul. hitamnya tetap habis, tetap bisa nyala ya? Tetap bisa nyala. Ya, jadi tadi ada yang ininya kita tarik gitu ya. Ya. Ada juga yang misalnya ininya diem tapi ininya yang kita mainin. Seenaknya kita aja Yes, kali betul. ya? Nah, ini kita iniin dulu ininya ferro rodnya biar serpihan-serpihannya itu juga
harus Sabar. Sabar, ya. Harus sabar. Ini Sabar. kita iniin Karena lagi. nggak bisa langsung, butuh proses. Nah biasanya juga kita bikin ininya juga banyak dan lebih halus-halus ya. Gitu. Ya ini kita coba aja dulu. tuh. Weh. Nah, tuh. Tuh, langsung nyala apinya. Ini bukan sulap. Ya. Bukan ini, sihir. Jadi seperti ini ya sama kegunaannya. Nah yang tadi dibilang nih penggunaan seperti ini akan menimbulkan bercak-bercak gini ya. Ini harus kalau bisa langsung bisa Oh, hilang dibersihin. ya itu ya. Bisa dibersihin. Seperti itu. Ya. Gitu. Nah, ini yang Eldris yang salah satu seri yang menurut saya juga buat ngebantu di lapangan. Handle-nya enak walaupun dia pendek tapi fungsinya cukup Pegangannya banyak. Ya, pegangannya Gitu. kayak Dan salah satu menurut saya salah satu keunggulannya juga dari sisi ergonomisnya ya. Ini di tangan tuh enak banget. Ngepas banget gitu. Gitu. Nah, Tuh, tadi udah lihat kan gimana sih caranya penggunaannya. tuh. Ketika membuat api. Hmm. Gue mau praktek lagi untuk yang kedua nih. Gue mau praktek lagi nih. Yang kedua nih. Ya kan? Ini masuk ke salah satu keterampilan juga gak sih? Apa tuh? Mengasah Iya. ya? Mengasah nih. Mengasah. Oke. Nah, ini masuk keterampilan juga yang harus dimiliki. Ya makanya tadi dibilang sebetulnya seri Mora ini udah memberikan satu kemudahan untuk mengasah. Ya selain mengasah gini, salah satu keunggulannya Mora itu ialah ketajaman yang menurut saya cukup lama. Ya. Jadi dari pabrikannya datang itu memang sudah scary sharp kita bilang. Ya udah tajam banget. Ya ini udah tajam banget gitu loh. Terus kalau ibarat katanya muntulnya atau nggak tajamnya itu penggunaan lama sekali. Jadi beberapa kali kita misalnya keluar atau melakukan kegiatan di luar ruang nggak harus selalu diasah. Gitu. Jadi makanya kapan sih kita harus ngasah pisau ya pada saat kita merasa bahwa untuk memotong sesuatu itu udah nggak maksimal. Udah sulit ya. Ya udah, nah itu waktu diasah. Gitu. Nah, ini ada apa sih namanya asahan nih ya? Yes. Namanya asahan nih. Nah, Itu asahan. kalau untuk teknik mengasahnya sendiri tuh seperti apa? Pak? Ada khususnya. Oke. Saya melihat kan ada orang yang pakai asahan Gini-gini doang. Iya. Nah, makanya tadi seperti yang saya bilang, sebetulnya Mora Knife ini juga sudah memudahkan para penggunanya dengan yang kita sebut namanya Scandi bevel ya. Udah Scandi artinya apa? Sebetulnya bevelingnya ini ya, ini udah ada jalurnya ya. Ini udah ada jalurnya. Artinya apa? Artinya misalnya kita menggunakan sharpener ya atau asahan. Ya ini juga lucu ya, tuh bentuknya begini dan ininya juga kalau kita perhatiin ya udah miring, miring ya. Nah jadi sebetulnya Mora Knife enaknya ya, ini udah punya satu sisi ya yang membantu kita untuk kita bisa stabil dalam mengasah Mora Knife ya. Ini tuh tinggal kita samain nih. Ya. Oke. Nah, ini tinggal kita samain terus kita tarik aja gini. Ya. Nah, nanti dia akan menyesuaikan. Ya, jadi gampang banget ngasahnya tuh dia ini tinggal disamain, ya ini ditekan, ya. Ini kan terus udah maju tuh. Tinggal ngikutin ininya aja. Ngikutin apa namanya yes betul. Nah kita bisa lihat di sini tuh yang tadinya chipping
ya. Nah, ini udah terasa nih. Gitu. Tapi kalau ini kemungkinan kemakan kalau posisi kita nggak pas kali. Betul. Makanya sebetulnya yang tadi saya bilang ini tuh dia udah punya lekukan khususnya. Udah punya lekukan khususnya. Ya, sama coba cek. Nah, itu juga sama. Nah, kalau yang model Eldridge kayak gini nih, ini gimana nih? Nah, ini juga sebetulnya yang kita ambil itu kan pinggiran sininya nih. Ya, ini juga sama sebetulnya. Ini tinggal disamain aja. Ya, ini kalau kayak begini ya harus nyari tempat yang agak ruang yang lebih agak lebih. Ya, kita tinggal samain aja nih. Ini gampang banget nih. Ini kan kalau kita pegang begini, ya kan ini ada celahnya nih. Iya, Ya. Berarti nggak ke asa ya? Ya, nah itu nggak. pas. Ini tinggal ngikutin aja, ditekan gini, disamain. Tuh, ya. Tinggal abis itu terus diasah aja. Ikutin aja alurnya. Gitu. Nah, ini yang salah satu juga membuat Mora knife banyak digunakan, yaitu gampang untuk ngasahnya. Jadi dia sudah bikin bevelnya itu memudahkan untuk diasah gitu jadi loh. mempermudah untuk si pemakainya ya. Yes, betul. Untuk usernya diberikan kemudahan untuk ngasah, ya udah ada bevelingnya, ini udah tinggal ngikutin aja di asahan nih. Ya. Udah tinggal ikutinnya. Kalau ininya diikutinnya benar, ya. Ininya nggak akan rusak. Ya, kalau kita udah ngikutin bevelnya sesuai dengan bevelnya, nah ininya nggak akan kemakan. Nah, itu yang membedakan Scandi Grit ya sama misalnya kayak micro bevel ya. Jadi kalau micro bevel itu modelnya dia begini, terus bawahnya itu cekung begini. Dan itu untuk ngasahnya juga lebih susah. Lebih susah karena bevelnya tuh tipis di sini. Kalau yang mikro ya sebutannya. Tapi kalau ini kan lebar, ininya lebar. Jadi enaknya ya itu, kita udah tinggal tempel aja begini. Udah tempel, udah dapet, ikutin aja udah alurnya. Gitu. Nah, ini salah satu juga kelebihan dari Mora knife ya. Itu kayak friends. Jadi Mora knife ini tuh nggak sulit ya. Yes. Untuk perawatannya juga ya. Jadi mempermudah si pemakainya juga ya, si penggunanya juga. Betul banget. Nah, Om, satu lagi Om. Ini kan kayak yang gue lihat, ini kan bilanya nih begini nih. Nah, gue itu tuh ada seri kayak catchball yang ujungnya tuh begitu tuh. Itu sebetulnya gini, banyak ya, karena kalau di luar itu kegunaannya selain mereka misalnya untuk motong bahan apa segala macam, ada juga kegunaannya untuk ngulitin hewan apa segala macam ya. Jadi dia punya bilah-bilah khusus kayak gini tuh sebetulnya untuk memudahkan sih. Misalnya skinning lebih gampang karena ininya lebih lebar gitu ya. Terus cashball juga lebih lebar gitu ya. Jadi sebetulnya banyak ini juga sih tujuannya dari mereka bisa buat memudahkan skinning. Terus juga karena sekarang juga saya lihat Mora itu juga dipakai itu bukan cuma buat kegiatan outdoor loh. Ya. Tapi misalnya untuk kegiatan sehari-hari saya juga udah banyak lihat orang camping, motong buah, motong roti, ya kan, ngolesin terus mentega. Nah, dia menggunakan Mora knife, artinya ya bukan cuma buat kegiatan outdoornya, tapi bisa juga menunjang buat makan apa segala macem. Gitu. Nah, terakhir nih ya. Terakhir. Terakhir nih. Seberapa worth it sih Mora knife ini untuk teman-teman yang pengen nyari pisau yang bisa diandalkan. Kadang kan teman-teman nih, aduh, gue punya budget segini nih, tapi gue pengen punya barang yang kualitasnya oke banget. Iya. Bagus. Nah, salah satu keunggulan Mora ya yang menurut saya juga dari sisi pricing ya. Jadi kalau kita misal lihat
dia punya berbagai macam tipe, ya. Dan untuk pisau-pisau pabrikan sekelas buatan luar negeri, gitu ya, Mora ini juga punya pisau-pisau yang menurut saya harganya ekonomis, ya. Kayak misalnya seri basic, ya. Terus ada companion, ya. Dan menurut saya dengan harga-harga segitu, terus mempunyai pisau pabrikan yang memang kualitasnya itu standarnya sama karena sudah pabrikan, itu worth it banget gitu loh. Jadi kalau biasa gini, keunggulan pisau-pisau pabrikan itu ialah mereka mempunyai kualitas standarnya itu sama. Artinya satu pisau dengan pisau yang lain gitu, Itu pasti sama. kualitasnya hampir sama gitu loh. Karena memang dia udah cetakan, ya kan, bahannya juga sama, bukan bahan yang beda-beda gitu. Walaupun sebetulnya di Mora sendiri bahannya juga dibedain. Memang ada beberapa yang harganya cukup tinggi, bahannya beda dengan yang beberapa yang seri ekonomisnya, gitu. Tapi sama-sama mereka sebutnya sih baja-baja dari Swedia sih. Swedia. Gitu. Swedia. Jadi menurut saya worth it banget buat jadi pisau yang bisa diandalkan, ya, yang nggak juga menguras kantong, gitu ya. Perawatannya nggak ribet, gitu. Terus kita makainya juga feel-nya seneng kalau misalnya buat kita gunakan hard use juga nggak sayang gitu. Jadi ya saat ini ya salah satu yang worth it menurut saya ya merek Mora ini. Buat KF Friend nih, kan kita udah dengar nih tentang Morak Knife, tentang Basscraft-nya. Kalau misalnya kalian mau kepo-kepo, pengen lihat-lihat seri apa aja yang ada di KF Outdoor, itu bisa lihat di KF Outdoor katalog. Jadi kalian bisa follow. Di situ banyak seri-seri dari Morak Knife sendiri, Wi. Tuh. Jadi kalau untuk info apapun lah, Iya, apapun. seputar Morak Knife bisa di KF Outdoor katalog juga ya? Ada di KF Outdoor katalog atau di KF Outdoor. Jadi bisa kalian follow aja dari sekarang, atau kalau misalnya pengen order bisa langsung ke nomor CS kita di 0877 7183 4718. Oke, gue ulangin sekali lagi. 0877 7183 4718. Betul. Atau bisa cek aja langsung diklik di bio kita, ada juga untuk nomor customer service kita. Ada linknya di bio ya. Nah, terus diinformasikan lagi nih, kalau misalnya takut tipu-tipu atau apa, tenang aja, kita untuk nomor rekening itu udah atas nama PT. Jadi atas nama perusahaan. Jadi bukan atas nama pribadi. Pribadi atau perorangan lagi. Betul. Gitu. Oke, makasih banget Om Makasih Cucu. banget. Yes, thank you. Udah Mas Bowie, Mbak Maya. udah jauh-jauh mau datang PSBB lagi. Sama-sama, sama-sama. bener banget. Mudah-mudahan ada manfaat dari obrolan kita ya. Pasti Buat ada. KF Friend tentunya. Ya udah, Wi. Oke. Info dikit kayaknya, Wi. Apa tuh? Soalnya kita lagi ada di store KF Outdoor, itu ada di Plaza Semanggi lantai 3. Biarpun lagi PSBB, kita tetap buka dengan jam operasional kita dari Senin sampai Minggu dari jam 11 sampai jam 7 malam gitu. Jadi buat kalian yang pengen lihat-lihat langsung ke KF Store gitu, KF Outdoor Store, bisa langsung datang aja ke Plaza Semanggi lantai 3 gitu. Karena KF Outdoor Store menyediakan semua kebutuhan kegiatan kalian ketika berpetualang. Betul. Ini ya brand internasional semua ya, Wi. Pastinya. Jadi KF Outdoor nggak ada lokal gitu. Soalnya kemarin-kemarin tuh banyak yang nanya, Mbak ada lokalnya nggak ini gitu. Jadi kita brand internasional semuanya. Benar. Jadi untuk kalian yang
pengen berbelanja bisa langsung datang ke KF Outdoor Store Plaza Semanggi lantai 3 nomor 8 atau bisa melalui official marketplace KF Outdoor. Ini tanggal terakhir di bulan September ya, Wi? Oh iya. Iya ya? Iya. Iya, tanggal 30 ya. Oh. Nah, mumpung masih ada nih promo. Kita lagi ada promo di KF Outdoor Store itu di Fastq diskon 20%. Tuh, Itu sampai sepatu ya Fastq sampai ya Sampai- akhir ini akhir ini terakhir. Terakhir. Jadi kalau misalnya kalian pengen dapat diskon dengan kualitas yang bagus, oke punya, langsung aja chat Tuh. ke nomor CS kita karena ini berlakunya untuk pembelian di store atau menghubungi customer service nih. Oh gitu. Berarti berlaku dua itu ya di store dan di melalui customer service. Iya, betul banget. Tuh, jangan sampai ketinggalan diskonnya. Karena nggak tahu lagi nih diskonnya bakal apa lagi nih untuk Fastq ya. Betul. Ya. Itu Fastq sama Livestro ya. Tuh. Iya, Livestro. Livestro diskon 20% sampai hari Akhir- ini ya. Iya, hari ini doang hari sih ini, terakhir. hari ini terakhir nih. terakhir. Karena dari kemarin-kemarin. Iya, betul. Jadi untuk teman-teman yang pengen cari tahu seputar info diskon di KF Outdoor bisa langsung follow dulu. Follow. Dulu kalian bisa pantengin terus sosial media KF Outdoor. KF Outdoor Katalog atau KF Outdoor karena di situ akan banyak informasi-informasi tentang promo, diskon, informasi yang ya pokoknya yang bermanfaat deh. Jadi nggak ada salahnya dong nge-follow. Lu udah follow belum? Wow. Pastinya dong udah. Kayaknya sih belum. Udah, Ya, jadi dia pasti follow udah. dulu, gua follow gitu. Gitu. Oke, baik. Nah, info lagi nih. Untuk live ini tuh biasa kita Ya, di hari apa aja sih program? kita untuk live kita ada live itu setiap hari Rabu dan hari Sabtu. Jamnya jam berapa? Jamnya tentunya sore sih. Antara jam 3 atau jam 4. Tuh, jam 3 atau jam 4. Setiap hari Rabu dan Sabtu. Sabtu. Rabu dan Sabtu jam 3 Sabtunya sampai kita nemenin weekend mereka. Yoi, pastinya kurang setia apa gitu kita kan sama KF Friend. Luar biasa kan kita? Luar biasa. Oke deh. Jam berapa sih sekarang? Kayaknya udah main sore juga. Kayaknya udah pada iya. pulang, udah pada pulang juga pulang. Bener. Kita pulang kerja juga pada ya. Pulang kerja semua. Oke kalau gitu. Ya cukup hari ini deh. Live hari ini udah kita cukupin Ya, aja. terima kasih untuk teman-teman yang udah Udah setia ngelihat menyaksikan live. review Gregory terbarunya Kak. Nanti kita bakalan review Gregory, makanya follow aja biar tahu nih informasinya. Atau bisa DM aja kalau misalkan ada Ya, benar. Untuk teman-teman yang ada masukan untuk live berikutnya bisa langsung DM aja ke DM Instagram. aja DM. KF Outdoor atau KF Outdoor Katalog, betul. Oke, sekian dari gua pamit undur diri. Gue juga pamit. KF Outdoor, The Original International Outdoor Gear. bye.